Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Lena Widiastuti dari SD Sepo Menggalan. Terima kasih atas kesediaan Ibu Lena meluangkan waktu kami untuk melakukan observasi. Perkenalkan, saya Dika Sukartika, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saat ini sedang menjalani mata kuliah kurikulum dan pengembangan sekolah dasar. Oleh karena itu, saya mohon izin untuk melakukan wawancara singkat seputar pelaksanaan kurikulum yang diterapkan di SD Negeri Sepo Menggalan. Informasi yang Ibu sampaikan nantinya akan sangat membantu kami dalam memahami kondisi nyata di lapangan serta akan digunakan untuk kepentingan akademik. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Ya, silakan. Kurikulum apa yang sedang digunakan di sekolahan ini, Bu? Kalau di SD Sepo Menggalan ini sejak tahun 2023 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Gitu ya. Sejak kapan kurikulum tersebut mulai diimplementasikan, Bu? Sejak tahun 2023. Tahun 2023. Ya. Oke, baik, selanjutnya saya Bu. Ya. Sebelumnya minta izin untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Panji Basuki. Ya. Izin bertanya, bagaimana struktur dan pembagian materi dalam kurikulum Merdeka tersebut? Strukturnya dalam pembagian materi yaitu diterapkan setiap pada mata pelajaran berbeda-beda, di mana setiap mata pelajaran itu memuat implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian bagaimana Ibu merancang tujuan pembelajaran setiap minggunya? Untuk tujuan pembelajaran kita menyesuaikan kondisi dengan anak-anak. Masing-masing anak kan kondisinya berbeda-beda. Kita menyesuaikan dengan kondisi anak-anak dan lingkungan sekolah juga. Baik Bu, untuk selanjutnya perkenalkan, nama saya Siva Hareni. Izin Ya. bertanya, apakah perangkat ajar seperti RPP atau modul ajar disiapkan secara mandiri atau dari pemerintah? Dari pemerintah. Selanjutnya, bagaimana proses pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata dan budaya lokal? Untuk gimana Mbak? Diulangi? Bagaimana proses pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata atau budaya lokal? Kalau di kurikulum Merdeka kan ada yang namanya muatan lokal ya Mbak, muatan lokal, dan di samping itu kan di tiap-tiap mata pelajaran ada yang namanya P5. Nah, P5 itu memuat mengenai muatan lokal. Muatan lokal itu bisa dari daerah kita sendiri, misalnya Purworejo. Maka dari itu anak-anak bisa dikenalkan dengan budaya Purworejo itu sendiri. Gitu. Saya Gita Pustikasari, izin bertanya Bu. Ya. Jenis penilaian apa yang sering digunakan seperti formatif, summatif, portofolio, dan lain-lain? Kalau kurikulum Merdeka ini seringnya menggunakan formatif juga, sumatif juga, dan portofolio. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menilai ketercapaian profil pelajar Pancasila? Untuk penilaian P5 kan untuk hasil akhirnya kan tidak berupa nilai atau angka, tetapi diterapkan itu menilainya melalui proses anak. Misalkan belajar dalam P5 ya, P5 itu kan memuat ada berdoa, seperti berdoa, terus dalam kegiatan belajar mengajar, terus belajar muatan lokal itu sendiri. Nah, di situ kita nilainya memakai proses, misalkan ada praktek membuat telur asin. Nah, dari P5 itu kita nilainya proses anak bagaimana bekerja sama, bagaimana bergotong royong, bagaimana berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan yang Maha Esa itu pertama berdoa sebelum belajar atau sebelum memulai kegiatan tersebut. Terus bergotong royong, bagaimana anak itu dalam kelompok itu bergotong royong dengan teman, bekerja sama. Nah, itu prosesnya yang dinilai, bukan hasil akhirnya berupa angka ya, tapi proses. Selanjutnya saya Bu, Ya. Mala, izin bertanya,
Apa kelebihan dari kurikulum merdeka yang digunakan saat ini menurut Ibu Nana? Kalau kelebihannya saat ini masing-masing anak kan punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri, di mana guru bisa memahami masing-masing anak secara gampang lah, ibaratnya seperti itu. Tidak yang tadinya dari K13 ya, itu kalau K13 kan dari sikap, dari ilmu pengetahuan, keterampilan itu kan jadi satu. Kalau ini kan masing-masing sendiri karena ada P5 itu ya. Lalu tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam implementasinya? Tantangannya bermacam-macam ya Mbak. Kadang kan untuk menerapkannya itu kadang kita harus memang menyiapkan alat, sarana dan prasarana. Yang pertama, terus kesiapan anak-anak, terus lingkungannya itu sendiri. Gitu. Selanjutnya Ibu, perkenalkan Ya. saya Zarina Jiran. Ya. Izin bertanya, apa harapan Ibu terhadap pengembangan kurikulum di masa depan? Harapannya untuk kurikulum merdeka ini di masa depan ya tetap menjadi baik. Kalau berkembang ganti kurikulum sepertinya jangan dulu gitu ya. Tapi ini dilanjutkan dulu gitu harapannya. Selanjutnya, apakah ada dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah atau institusi pendidikan tinggi? Gimana Mbak? Dukungan, apakah ada dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah atau institusi pendidikan tinggi? Kalau dukungan dari pemerintahan sudah ya, didukung anak-anak dengan alat prasarana ini kan pemerintah juga banyak membantu. Terus kalau yang lainnya juga sudah cukup membantu sih Mbak. Ada lagi? Sudah? Sudah. Oh ya, terima kasih.